Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qudwatil arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah dengan sifat sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan dalam kesempatan malam ini yang akan kita kupas adalah hikmah salat dari salah seorang aulia Allah yang beliau juga ahli fikih, bahkan sangat terkenal dengan sifat zuhudnya. Beliau itu bernama Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama beliau Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Atau yang lebih dikenal orang dengan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama lengkap beliau ialah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau ini kelahiran 541 Hijriah di kota Jama'il, dekat dengan Baitul Maqdis. Tidak jauh dengan Baitul Maqdis, beliau itu dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pernah berkata, kata beliau, pamata ra'aita qalbaka. Pamata ra'aita qalbaka la yahduru fi salatin. Pamata ra'aita qalbaka la yahduru fi salat. Apabila engkau mendapati hatimu itu tidak bisa hadir ketika salat. Apabila engkau merasakan bahwa dalam hatimu itu sulit hadir ketika salat, fa'lam anna sababahu, kata beliau, maka ketahuilah bahwa penyebab demikian, penyebab kalian sulit hadir, bahkan mungkin tidak bisa hadir ketika sholat, penyebabnya, kata beliau, ialah lemahnya iman. Fajtahid, kata beliau, maka bersungguh-sungguh kalian pada menguatkan iman tersebut. Nah, jadi penyebab seseorang tidak bisa hadir ketika sholat tidak lain, tidak bukan, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penyebabnya ialah lemahnya keimanan yang kita miliki.
sehingga kita tidak bisa hadir hati ketika sembahyang karena kan lemahnya iman. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang iman, bahwa iman ini salah satu dari dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah keislaman. Tanpa kedua nikmat Islam dan iman, sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, semuanya itu hanya akan sia-sia, bahkan menjadi mudarat untuk kita. Namun dengan keduanya, iman dengan Islam, serendah apapun martabat kita, pada hakikatnya kita itu adalah orang yang mulia dan orang yang selamat di dunia maupun di akhirat nantinya karena nikmat iman dan juga Islam. Namun yang perlu kita perhatikan, bagaimana agar iman kita itu tidak lemah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dari sekian banyak penyebab iman seseorang itu lemah, ada 5 poin utama yang mengakibatkan iman kita itu melemah. Bahkan mungkin iman kita itu akan hilang. Minimalnya iman kita itu lemah. Bahkan paling ironisnya iman kita akan hilang. Ada 5 poin utama. Pertama, penyebab iman itu lemah, bahkan mungkin hilang iman yang kita miliki. Yang pertama ialah syaitan dengan bisikannya. Bahkan syaitan itu tidak akan pernah berhenti membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada kita sampai terakhir napas kita. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata istirahat bagi syaitan untuk membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Bahkan syaitan itu pernah berikrar dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. Apa kata syaitan? Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menghukumku sebagai orang yang sesat, maka aku, kata syaitan, akan menjauhkan manusia itu dari jalan engkau yang lurus. Aku akan menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Ini ikrarnya syaitan. Karena sebab engkau telah menghukumku ya Rabb menjadi orang-orang yang sesat, sungguh aku akan menghalangi manusia, menghalangi mereka daripada jalan engkau yang lurus. Ini ikrarnya syaitan. Syaitan bisikan dalam hati kita, syaitan janji-janjikan sesuatu kepada kita, syaitan takut-takuti kita dan lain sebagainya. Agar apa? Kita itu tidak berada dalam jalan Allah yang lurus. Namun yang perlu kita ingat, apapun janji syaitan, apapun yang ditakutkan ke syaitan, apapun yang dia bisikkan kepada kita, kembalikan lagi surah Al-Isra di ayat 64. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Illa gurura. Tidaklah sesuatu yang syaitan janjikan itu melainkan hanyalah tipuan belaka. Jadi apapun yang syaitan bisikan, kita kembalikan dalam surah Al-Isra ayat 64. Wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Apapun yang syaitan janjikan, yang syaitan bisikan, semuanya hanyalah tipuan belaka. Jangan pernah percaya apa yang telah dibisikannya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Penyebab yang kedua, poin yang kedua yang sangat membuat seseorang itu lemah iman, bahkan mungkin hilang keimanan, ialah dunia dengan godaannya. Godaan kenikmatan dunia, godaan kedudukan dunia, godaan kekayaan dunia, godaan kemewahan dunia, dan lain sebagainya. Ini yang sering membuat manusia lemah iman, bahkan mungkin hilang iman. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Imam Bukhari, Rasulullah itu pernah bersumpah,
Fawallah, kata Rasulullah, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, Rasulullah bersumpah, tidaklah kefakiran, mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kefakiran yang ku khawatirkan kepada kalian. Aku tidak khawatir kalian umatku itu jadi orang yang fakir. Aku tidak khawatir, kata Rasulullah, kalian umatku itu menjadi orang yang miskin. Aku tidak khawatir. Namun apa kata Rasulullah? Tapi aku khawatir antubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Namun aku khawatir, kata Rasulullah, bahwa dibentangkan dunia atas kalian, diluaskan dunia atas kalian sebagaimana pernah diluaskan dunia atas orang sebelum kalian. Fatanafasuha, maka kalian berlomba-lomba meraih dunia sebagaimana dulu orang-orang juga berlomba-lomba merebutkan dunia, sehingga dunia itu melalaikan kalian, dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan dan melalaikan orang-orang sebelum kalian. Itu, kata Rasulullah, yang paling ku khawatirkan daripada kefakiran dan juga kemiskinan, malah kemewahan kekayaan yang lebih Rasulullah khawatirkan atas umatnya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Yang ketiga, sesuatu yang bisa membuat lemah iman, bahkan mungkin hilang keimanan, ialah teman yang jelek, sahabat yang tidak baik. Karena sahabat atau teman yang tidak baik ini sangat berpengaruh kepada karakter seseorang, bahkan kepada keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu menurut agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, maka hendaklah memperhatikan seseorang siapa yang menjadi sahabatnya atau teman akrabnya. Jadi teman akrab ini juga sangat berpotensi bisa melemahkan iman, bahkan mungkin menghilangkan keimanan. Jika sahabatnya atau teman akrabnya orang yang baik, maka dia juga sangat berpotensi menjadi orang yang baik. Namun jika sahabatnya atau temannya akrabnya itu memiliki sifat yang tidak baik, dia pun akan berpotensi juga menjadi orang yang tidak baik. Karena teman itu sangat berpengaruh atas agama seseorang. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Yang keempat, yang sangat berpengaruh kepada melemahkan keimanan, bahkan mungkin menghilangkan keimanan, ialah kurang beribadah. Kurang beribadah bisa melemahkan keimanan, apalagi tarkul ibadah, meninggalkan ibadah. Orang yang malas ibadah itu sudah bisa melemahkan iman, apalagi kalau orang berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bukan sekedar diyakini dengan hati, namun harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, barulah sempurna sebuah keimanan. Dan salah satu pembuktian dalam perbuatan ialah memperbanyak ibadah kepada Tuhan. Dan ibadah ini global, mau ibadah sholat, mau ibadah zikir, sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Meskipun dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah itu pernah sabda, apa kata Rasulullah? Jaddidu imanakum. Dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui selalu iman kalian. Para sahabat bingung, wa kaifa nujaddidu imanana? Apa jawab Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah,
Perbanyak ucapan dari kalimat la ilaha illallah, itu akan memperbaharui keimanan kita. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dan yang terakhir yang sangat dominan membuat seseorang itu lemah iman, bahkan mungkin hilang iman, ialah al-i'rad anit tafkir fi ayatillah. Enggan bertafakkur, merenungi pada ayat-ayat Allah. Dia malas merenungi ayat-ayat Allah. Itu salah satu juga penyebab lemahnya keimanan. Baik ayat Allah yang tersurat seperti Al-Quran dan lain sebagainya, ataupun ayat Allah yang tersirat. Disuruh merenungi ayat Allah yang tersurat dan yang juga yang tersirat. Bahkan merenungi ayat yang tersirat ini Allah suruh dalam surah Ali Imran ayat 190. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berzikir waktu duduk, berdiri, berbaring, dan bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi, pada ayat-ayat Allah yang tersirat dari langit dan bumi. Disuruh untuk mentafakuri ayat-ayat Allah fi khalqis samawati wal ardh, merenungi ayat-ayat yang tersirat dari penciptaan langit dan bumi. Ini langsung perintah Allah dalam Quran surah Ali Imran 190. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Mafatihul Ghaib, di sana disebutkan bahwa kesempurnaan iman la yahsulu, tidak akan pernah hasil. Kamalul iman, sempurnanya iman, tidak akan pernah hasil. Illa inda tafwidi jami'il umur ilal khaliq. Dalam kitab Mafatihul Ghaib disebutkan bahwa kesempurnaan iman tidak akan pernah hasil, tidak akan pernah dia dapatkan kecuali ketika dia menyerahkan semua urusannya, semua perkaranya kepada Sang Pencipta. Wa ijhari tabarri minal hauli wal quwwah, dan menampakkan ketiadaan daya dan kekuatan. Di dua syarat seseorang itu baru mendapatkan kesempurnaan iman. Pertama, dia menyerahkan segala perkaranya kepada Sang Pencipta, dan yang kedua menampakkan ketiadaan daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita sederhanakan, dia berada dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini, kata Imam Nawawi, kalimatu taslim wa tafwid. Kalimat la haula wala quwata illa billah ialah kalimat taslim dan kalimat tafwid, kalimat kepatuhan dan juga kepasrahan. Bahkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Qais. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau kutunjukkan atas satu pembendaharaan dari pembendaharaan surga? Dijawab beliau, bala ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menanyakan demikian, maukah kau kutunjukkan atas satu pembendaharaan dan pembendaharaan surga? Abdullah bin Qais berkata, bala ya Rasulullah, saya sangat ingin ya Rasulullah. Apa itu kanzun min kunuzil jannah? Jawab Rasulullah, ialah kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat bi sunnatin nabi wa bi haqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bi sirril Fatihah.